menjadi dokter, terus kita juga punya keinginan yang kuat, keimanan yang kuat, itu tuh bisa menjadi media dakwah juga mungkin ya. Kayak jadi kita akan mengingatkan selalu bahwa kami hanya membantu, sisanya Allah gitu. Jadi makanya kita harus, istilahnya kalau di dokter itu long life learning. Itu yang dulunya saya cuma lihat di video-video, sekarang dihadapi di depan mata, dan yang susah adalah menjaga supaya kita tidak di depan dia harus kalem, ya benar, kalem jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ikaza Podcast, ruang ngobrol santai yang mempertemukan kita dengan cerita-cerita alumni Alizah dari berbagai jalan hidup yang berbeda. Aku Ami. Dan aku Lila. Oke, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang proses tumbuh, tentang bagaimana seseorang belajar tenang di tengah tekanan, berpikir jernih di situasi yang serba cepat, dan tetap manusiawi di balik tanggung jawab besar. Karena nyatanya, dunia setelah sekolah dan kampus seringkali menuntut lebih dari sekedar nilai bagus atau gelar. Tapi di sini, ini semua tentang the life beyond achievement. It's more than success, it's impact. Dan hari ini kita sudah bersama salah satu alumni Alizah yang kesehariannya berhadapan langsung nih dengan keputusan-keputusan penting. Dan juga seringkali dalam waktu yang singkat. Selamat datang Kak Risna Wahyu Ananda Putri. Halo. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya nih ke sini. Makasih juga sudah undang. Ini Kak Risna ini angkatan 3 ya guys ya? Iya. Jadi SMP. angkatan SMP 3. SMP. Kalau kemarin kita episode pertama itu tuh Angkatan 1. Sekarang hadir di tengah-tengah kita Kak Risna angkatan 3 SMP Alizah yang sekarang menjadi dokter. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tentang profesi dan kedokteran, kami mulai dari perjalanan hidup kakak dulu nih Kak. Kalau menoleh ke belakang, fase apa sih Kak yang kakak rasa nih paling membentuk diri kakak sampai detik ini? Jadi kalau menurutku fase yang paling mempengaruhi itu ya sebenarnya adalah perjalanan saat awal SMP. Karena dulu sebetulnya aku masuk SMP itu maunya sekolah di rumah aja. Maksudnya bukan jadi anak pesantren gitu. Cuman ternyata orang tua aku berpikir saat itu mungkin anak ini perempuan harus lebih dijaga. Jadi akhirnya masuklah ke pesantren. Dan ternyata di pesantren itu kan karena kita diajarkan untuk agamanya lebih banyak ya, lebih dikuatkan. Terus habis itu diajarin disiplin juga sebetulnya, karena jadwalnya padat. Sedangkan kita sendiri, mandiri dan tidak ada orang tua juga kan. Jadi akhirnya itu menurutku merubah sosok Risna yang dulu. Karena dulu aku cukup manja anaknya, walaupun aku adalah anak sulung sebetulnya. Tapi karena pas pesantren ini akhirnya aku jadi belajar untuk mengatasi apa-apa itu sendiri. Dan itu sebetulnya jadi bekal juga buat saat ini, profesi saat ini ya. Walaupun jadi dokter itu timnya ada, tapi kan tetap kita ini adalah kaptennya. Jadi kita harus biasa untuk ngambil keputusan sendiri gitu. Berarti pendewasaan dirinya tuh emang ada di Alizah waktu SMP. Iya. Jadi terbiasa dengan sistem yang ada, jadi untuk menerapkan sistem yang ada pada saat ini pun lebih mudah ya Kak ya. Jadi kita dulu hidup dengan aturan, jadi ternyata aturan itu sendiri yang menjaga kita ya ternyata. Nah Kak, kalau melihat perjalanan hidup Kak Risna nih, apakah menjadi dokter itu memang sudah menjadi rencana sejak awal atau justru tumbuh seiring waktu? Kalau boleh jujur, sebetulnya dulu itu aku tidak pengen jadi dokter. Oh iya. Jadi awalnya pengen masuk ke teknik kimia. Oh iya. Karena aku orangnya eksak sekali, lebih suka menghitung dibandingkan sesuatu yang sifatnya hafalan. Jadi dokter kan isinya hafalan. Cuman orang tua aku bilang, zaman sekarang itu kalau kita tidak bekerja di bidang kesehatan gitu, apalagi perempuan, kalau menurut ibu itu perempuan itu cocoknya kalau tidak di pendidikan ya kesehatan gitu. Dari beliau seperti itu. Jadi akhirnya oke lah coba, walaupun saat itu terpaksa dan sempat mau mundur sebetulnya di semester pertama karena merasa sangat berat sekali, apalagi jauh ya.
kuliah Iya, kedokterannya iya, di iya. Jakarta dulu, keluarga semua di Surabaya, di Jakarta tidak ada teman, tidak ada saudara. Terus harus tiba-tiba lulus SMA langsung ke Jakarta gitu. Akhirnya tapi berpikir nggak bisa kalau kita nurutin keinginan kita buat ya udah mundur. Ingat waktu itu ada pernah salah satu dosen bilang kalau kamu merasa kamu tenggelam, maksudnya dimasukkan dengan paksa gitu ke dalam itu, pilihannya dua, kamu mau belajar berenang apa mau tenggelam aja. Ya udah, jadi ya harus survive gitu, walaupun dulu memang nggak mau, tapi akhirnya ternyata jadi dokter itu dalam perjalanannya sangat menyenangkan. Wow, Masya Allah. Jadi pertama itu tuh bukan kemauan sendiri ya, malah kayak disuruh, diarahkan oleh orang Betul. tua, kamu harus jadi dokter gitu. Tapi momen yang saat-saat kayak kakak tuh ngerasa, oh kayaknya emang ini jalan aku. Gitu tuh ada nggak cerita di balik itu kayak ini nih emang bener ini jalan aku gitu. Ada nggak cerita itu kak? Sebetulnya waktu itu saat sudah kuliah sih, sudah kuliah, terus habis gitu nenek meninggal. Oh, Masya Nenek meninggal itu saat itu adalah susahnya di bagaimana orang tua ini dapat, karena kan nenek tinggalnya tidak di Surabaya ya. Terus di sana tidak ada keluarga yang di bidang kesehatan juga. Jadi akhirnya dari saat itu berpikir, oh memang kalau misalkan ada orang di keluarga yang bekerja di bidang kesehatan itu sangat penting, dan ya udah sekarang udah jadi dokter, jangan jadi dokter yang setengah-setengah gitu maksudnya. Jadi gitu. ini ya kayak perasaan pengabdian terhadap Betul. diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan orang-orang terdekat ya kan. Jadi pasti pengen menjadi penolong utama gitu ya dalam keluarga, Masya Allah. Tapi kalau kan ini Karisna adalah SMP angkatan 3 ya, benar ya? Dan berarti 3 tahun di Aliza ya? Iya, 3 tahun. Oke. Nah, peran nih, kalau kita ngomongin tentang santri gitu, kita dibentuk waktu menjadi santri, apa sih Kak peran waktu kita di pesantren yang membentuk kakak menjadi dokter sampai saat ini tuh apa? Peran Aliza yang kayak kakak tuh inget banget dan kakak bawa nilainya sampai sekarang. Yang seperti yang tadi sudah aku sempat bilang ya, disiplin itu. Karena dulu itu aku bukan anak yang dari waktu SD, bukan anak yang bangun pagi, sholat tahajud, sholat malam kayak gitu, bukan. Ya udah nunggu azan, tunggu dibangunkan. Sedangkan saat menjadi santri itu kita tidur atur sendiri jamnya kan. Memang disuruh, akhirnya udah waktunya tidur nak gitu. Tapi kita yang atur sendiri jamnya, sehingga seringkali kadang kelewat larut baru bisa tidur gitu. Terus habis itu pagi-pagi sudah dibangunkan, dan ternyata dari disiplin waktu itu bermanfaat terutama waktu kuliah itu saat koas. Jadi waktu lagi koas di rumah sakit itu kita benar-benar berkurang sekali jam istirahatnya. Tapi ya dari situ akhirnya karena sudah terbiasa tidurnya secukupnya, terus istirahat juga bisa di dalam kondisi apapun, jadi akhirnya sudah terbiasa itu. Terus mandiri itu tadi sih, jadi sudah terbiasa apa-apa diputuskan sendiri gitu, sama paling tidak terlalu bergantung sama orang lain jadinya ya, mandiri itu tadi. Jadi ini ya sekali lagi tentang aturan yang awalnya kelihatan menyiksa, malah ternyata itu membentuk karakter kita untuk bisa memimpin diri kita sendiri, sehingga itu memudahkan proses kita dalam bekerja di luar sana. Mungkin nanti dulu waktu jadi santri berpikirnya ngapain sih ini harus bangun pagi-pagi. Tapi ternyata ini manfaatnya. Sekarang jadi sudah biasa kalau harus tetap pegang pasien di jam 2 pagi di saat sebetulnya mungkin bagi orang-orang pada umumnya jam itu adalah jam biologis kita buat istirahat ya, buat tidur. Kan ada ritmenya, jam segitu harusnya otak ini istirahat gitu. Tapi karena sudah terbiasa dengan pola hidup yang dibentuk dari dulu menjadi santri, bangunnya lebih pagi dibandingkan yang lain. Terus langsung hafalan kan saat itu. Subuh-subuh bangun habis sholat langsung hafalan. Jadi sudah disetting untuk oke, otak kita harus bekerja jam segini, kita harus gini, itu jadi bisa lebih
bermanfaat sih saat udah jadi dokter. Alhamdulillah, terima kasih Alizah telah membentuk kami ya. Proses perjalanan yang kita anggap dulu tuh kayak aduh menyiksa sekali. Benar nggak Dek? Sekarang masih berasa berat nggak? Lumayan perjalanan sih, Kak, ini setelah lumayan. mendengar. Ya Allah. Kalau liburan balas dendam tidur bukan? Iya. Tapi kalau dokter ada balas dendamnya nggak Kak? Kayak jam segini aku harus tidur mumpung nggak ada ini atau gimana? Sebetulnya ada. Oh, iya, Cuman iya. berhubung saya sudah punya anak ya. Iya. Jadi sepertinya itu hanyalah angan-angan belaka. Jadi istirahat dari pasien tapi Anak tanggung ya. jawab Iya, di betul. rumah tidak. Tidak ada, tidak ada Masya istirahatnya. Allah, iya. Oke. Nah Kak, kalau misalnya di luar kan orang-orang luar nih ya melihat dokter-dokter tuh kayak keren, tangguh, maksudnya kayak bisa menghadapi pasien dalam keadaan apapun gitu. Tapi sebenarnya dari dalam diri Kakak itu bagian apa sih yang paling menantang nih, kayak aduh susah nih sebenarnya gitu, tapi tetap bisa. Gini, sebenarnya jadi dokter itu ndak enaknya adalah saat kita harus tetap menjaga emosi dan menjaga perasaan. Kita memang harus empati ke pasien itu, tapi nggak boleh sampai simpati. Karena sekali kita berlebihan sampai ke simpati, nanti jadi kacau semua. Dan sekesel apapun, saat itu misalkan capek, lagi banyak pasiennya, kasusnya macam-macam aneh-aneh, kita tetap harus menjaga profesional. Ketemu pasien lagi yang baru tetap harus Ceria "Oke, lagi. Ibu," tetap harus begitu. benar, Sebetulnya benar. itu yang susah. Kalau misalkan untuk urusan kayak ini pasien dengan ini mau diapakan, itu nantinya akan karena pengalaman mungkin lebih berbicara ya. Jadi lambat laun pasti akan tahu yang awalnya pasien kok gini datang diapain sih. Tapi kalau udah semakin sering kan semakin. Tapi yang susah itu lebih ke menjaga itu tadi tetap waras di saat sebetulnya sudah capek sekali. Dan kadang yang kita hadapi ini kan bukan sesuatu yang statis ya. Iya. Pasien itu kan dan keluarganya terutama itu kan adalah sesuatu yang dinamis. Orang A seperti ini, orang B seperti ini, yang C seperti ini. Satu manut-manut aja. Tapi yang satunya begini nggak bisa nih gini-gini. Oke, gimana caranya kita tetap stay kalem. Oke, kalau mau sambat nanti aja di belakang. Jangan di depan pasien. Dokter juga manusia Betul. ya, bisa capek. Ya, jadi dikumpulkan itu semua nanti setelah di belakang baru ya Allah, kenapa begini amat? Iya. Itu sih yang susah. Kalau menjalani pendidikan dokter kan juga lama ya Kak, kayak kuliahnya juga, habis itu ada koasnya juga nih. Kalau misalnya tekanan apa nih yang paling berasa saat menjalani pendidikannya atau praktik-praktiknya kayak dalam koas gitu? Pendidikannya yang paling berasa adalah ya waktu koas sih, jujur. Karena saat preklinik sebelum koas ya, sarjana. Jadi kuliah kedokteran itu kalau di tempat aku dulu 5,5 tahun, 11 semester. 7 semester untuk sampai sarjana kedokteran. SKAT setelah itu selesai wisuda S1, SKAT itu terus lanjut ke klinik, praktek klinik. Koas itu namanya. Itu 4 semester. Yang susah adalah saat koas. Karena kalau preklinik kita ketemunya sama buku, sama teori gitu. Selesai dari kampus ya udah selesai gitu. Tapi kalau saat koas yang kita hadapi adalah real pasien secara langsung kan. Gitu. Langsung ketemu pasien walaupun sebenarnya masih di bawah supervisi dari dokter spesialisnya gitu. Ya belajar juga. Cuman beratnya pagi kita sudah ikut kegiatan. Kalau ada jaga lanjut lagi ini sore sampai ke malamnya. Fase terberatnya di situ. Apalagi ditambah anak rantau. Harus anak rantau ini walaupun ya mungkin orang tua juga masih ngasih saat itu mungkin buat uang saku atau apa, tapi kan tetap kita harus mikir kasihan juga ya orang tua nih kalau harus banyak-banyak ngasih, jadi gimana ngatur ini sendiri. Itu sih di saat teman-teman yang lain mungkin kalau suntuk mereka pulang diajak kemana sama orang tua. Aku sebagai anak rantau ya nggak bisa tuh kalau capek ya ketemunya kosan lagi gitu sama teman-teman. Waktu fase pendidikan paling lelah adalah saat koas. Tapi justru sebetulnya belajarnya kita jadi dokter itu ya saat itu. Karena apalah teori kalau kita tidak tahu prakteknya gitu. Dan itu benar-benar pembentukan seorang dokter gitu tuh di situ, melihat kondisi lapangan secara langsung, keluhan pasien, menangani. Betul. Dan kayak tadi seperti aku bilang pasien itu dinamis. Jadi walaupun teorinya A, belum tentu di setiap pasien itu kita bisa pukul rata seperti itu. Jangankan orang yang berbeda turunan, kembar aja itu bisa berbeda gitu. Jadi makanya kita harus istilahnya kalau di dokter itu long life learning. Belajar seumur hidup.
seumur Iya, hidup iya. belajar terus ya, karena manusia bentuknya tidak sama Dinamis begitu terus pula ya. ya. Oke. Nah, Kak Risna ini kan bekerjanya di ini ya, di IGD, IGD. bener. Nah, IGD itu kan apa ya, kayak se-crowded itu, Betul. terus di situasi yang serba cepat, harus genting, menghadapi kepanikan segala macam tuh, pelajaran terbesar apa sih Kak yang pernah Kakak temuin saat Kakak itu berada di ruangan IGD itu, menjaga IGD? Oke, kebetulan aku kerja di IGD Mhm. di kota di rumah sakit tipe A. Jadi rumah sakit rujukan utama. Ya walaupun ada rumah sakit lain yang rujukan Iya, utama iya. juga. Tapi itu rumah sakit rujukan utama, sehingga kasus-kasus yang datang ke situ itu rata-rata memang sudah kasus yang cukup kompleks. Utamanya adalah tadi selain melatih kesabaran ya, karena kita harus sabar-sabar ngadepin Iya, iya, segala macam bentuk ini, itu leadership sih. Oke. Karena di IGD itu kan kita dokter itu dianggap sebagai kaptennya Iya. oleh teman-teman perawat. Aku di sini nyebutnya kalau perawat itu teman-teman ya, karena kita kerja sama mereka kan. Tanpa mereka juga apalah kita Iya, gitu. iya, iya. Jadi dan perawat itu ya menunggu, dok, ayo ini mau diapain Iya, gitu. iya. Terus kita harus bisa selain ini pasiennya juga kita harus handle ini teman-teman satu tim kita. Kamu ngapain itu harus diatur dalam ritme yang apa ya? Tidak terlalu lama karena IGD namanya di IGD semua harus serba ada nggak cepat. orang yang kira-kira bawa keluarganya ke IGD itu bukan karena ini udah sakit banget nih ini Iya, pasti kan iya, semua iya. pengennya Cepat. ayo ditanganin kayak Iya, gini. Jadi kita harus kemampuan leadership kita harus iya. gini. Oke, kamu bagian pegang ini, kamu nanti ini, kamu begini gitu. Kalau nggak diatur kayak gitu, wah protes semua sih pasien. Benar harus pintar pembagiannya ya Kak, Betul, pembagian betul. bagi-baginya. Oke. Nah, di IGD itu kan orang datang tuh beragam, dengan keluhan Macam-macam. beragam, semua pengen cepet, ada rasa takut, khawatir. Pernah gak sih Kak ada nggak satu cerita besar yang membuat Kakak tuh kayak akhirnya merubah semua pandangan hidup Kakak tentang sesuatu gitu? Kayak abis ngeliat apa, ada pasien ketemu apa gitu. Lebih ke ini sih, belakangan ini itu lagi sering banget dapet. Dulu kan kita taunya kalau orang kena sakit jantung, contohnya jantung koroner itu kan laki-laki usia sudah lanjut gitu. Belakangan ini lagi sering dapat pasien dengan usia di bawah 35 tahun. Ya Allah, Itu sudah muda. terkena serangan jantung. Dan saat itu ya kalau secara teori memang faktor resiko terbesarnya adalah karena pasien ini smoker aktif gitu. Jadi saat itu pernah datang di jam mungkin hampir maghrib ya, menjelang maghrib. Ini seorang laki-laki usia 29 tahun datang bersama istri dan anaknya yang masih usia 11 bulan kalau nggak salah. 11 bulan. Si pasien ini mengeluhnya adalah panas di dadanya gitu. Nah, karena waktu itu aku nggak mikir kalau ini kayaknya pasien jantung gitu, karena usianya masih terlampau muda gitu. Jadi akhirnya dipikir mungkin GERD atau asam lambung yang naik gitu ya kan, jadi ada rasa terbakar gitu. Terus ternyata setelah diberikan injeksi buat obat asam lambung itu pasiennya ini tambah jadi sesek gitu. Kok makin sesek, dia makin bilang nggak enak buat nafas gitu. Akhirnya kita pindah ke monitor, kita rekam jantungnya. Wah, itu gambaran rekam jantungnya kalau anak kedokteran Bajar pasti sudah paham sekali. Ini sumbatan yang kira-kira kalau dilihat dari kateterisasi, dilihat dari pembuluh darahnya itu udah hampir total. Paling nggak lebih dari 70% pembuluh darahnya tersumbat. Usia 29 tahun. Ya, ternyata setelah digali dia tidak ada riwayat darah tinggi, saat datang pun tensinya tidak tinggi, nggak ada riwayat diabetes. Ternyata setelah ditanya-tanya, iya orang ini merokok 2 bungkus sehari. Gitu. Terus ada beberapa tindakan awal yang harus kita kerjakan kan. Kita sudah masukkan obat tujuannya untuk mengencerkan darah, walaupun obat ini sebenarnya pasti banyak efek sampingnya. Kita sudah jelaskan saat obat ini sedang berjalan, ternyata terjadi gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung di monitor, jadi kelistrikan jantungnya itu udah jadi konslet lah istilahnya. Jadi konslet, akhirnya kita sudah coba kejut jantung juga pakai kejut listrik itu,
terus tidak bisa kembali, malah jadi berhenti detak jantungnya udah semaksimal mungkin kita upayakan. Pasien ini akhirnya menjelang saya operan jaga waktu itu di kurang lebih sekitar jam 8:30 malam, akhirnya saya nyatakan meninggal dunia di depan istri dan anaknya yang masih usia 11 bulan itu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak yang kayak ininya tuh jadi lebih ke kita sendiri harus menjaga lifestyle kita juga seperti apa, kayak gitu. Ada lagi kasus-kasus seperti orang diabetes tidak cerita, ternyata kakinya dibungkus pakai kresek hitam, setelah dibuka isinya keluar sudah belatung semua gitu. Itu yang dulunya saya cuma lihat di video-video, sekarang dihadapi di depan mata, dan yang susah adalah menjaga supaya kita tidak di depan dia harus kalem, ya benar, kalem jangan sampai terlihat mual walaupun nyatanya adalah siapa sih yang nggak kaget lihat itu ada ratusan belatung keluar dari kaki orang gitu. Kemarin terakhir saya ada dapat ini dia lagi benerin figura di rumahnya, terus nggak sengaja jadi dia nggak tahu pakai linggis atau pakai apa, saya nggak ngerti, dia bilangnya lagi benerin figura, terus dia bilangnya kena besi yang tajam. Itu jadi jarinya antara ruas jari pertama sama ruas jari berikutnya ini udah putus. Cuman sisa tendonnya sehelai aja yang nyambung di situ. Jadi dia datang, kenapa? Ini jari saya. Loh, ininya mana? Putusannya mana gitu? Ya ini dibungkus jadi dia tutup pakai tisu gitu aja karena dia tidak tahu gimana. Untungnya perdarahan tidak aktif karena pembuluh darahnya sudah benar-benar terpotong semua. Jadi yang dihadapi mulai dari orang keluhannya biasa-biasa sampai akhir yang luar biasa itu ada. Oke, jadi itu kan datang dengan segala keluhan, segala kebingungan di pihak pasien. Jadi hal yang bisa mengubah kakak cara pandang mungkin di kehidupan yang mungkin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin dari itu kakak bisa mengingatkan kepada saudara, teman-teman bahwasanya nih aku bener-bener ngelihat di depan mata aku hasil dari A, B, C itu seperti itu. Sama ini sih mungkin beberapa kali saya dapat lansia-lansia ya datang, itu mereka hanya berdua, suaminya mengantar istrinya atau istrinya ngantar suaminya. Setelah saya tanya anaknya di mana, ada, tapi ya pada nggak mau tahu jadi alasannya sibuk yang ini. Itu yang kasihan bener karena sudah sama-sama sepuh, jadi kadang dia oke Pak, punya nomornya ndak, anaknya ada ndak gitu. Nggak punya. Sebenarnya kita pengen bantu buat ini dihubungin nih anaknya, gimana bisa ceritanya dua orang sudah sama-sama sepuh datang ke IGD hanya berdua tidak ditemani oleh anaknya gitu. Iya, aku pernah lihat lagi Kak, sering banget tapi nggak sedikit juga yang ada care banget sama orang tuanya sampai ayo pokoknya berapapun akan kita usahakan. Sedangkan di kebalikannya orang-orang tua yang membawa anaknya datang berobat itu kan benar-benar sepanik itu, anaknya demam baru sehari aja dibawa ke IGD. Jadi kayak akhirnya kita belajar ini loh, kasih sayang orang tua itu sampai segini. Kadang ada kayak pasien-pasien yang cerebral palsy lumpuh otak ya. Usia 18 tahun tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran aja, itu kan orang tuanya masih sangat care gitu. Sedangkan kok ada di lain sisi lansia yang anaknya ada tapi tidak jadian. Itu sebenarnya jadi akhirnya ngajarin juga, oh ini loh kasih sayang orang tua itu sepanjang masa ini. Anak ya udah mereka selesai lulus sekolah, sudah disekolahin, selesai terus seperti tidak mau tahu, kan itu sebenarnya kita nggak boleh. Jadi banyak belajar dari pasien sih sebenarnya. Pasien itu media belajar terbaik sebetulnya. Pasien media media belajar terbaik. Karena dari mana lagi dokter belajarnya kalau bukan dari pasien? Buku hanyalah buku gitu. Ya udah, pada kenyataannya yang kita hadapi bukan hanya
ini sistem tubuh seperti apa gitu. Betul, Tapi kita menghadapi dinamika pasien yang dia orang ini, latar belakangnya seperti ini, kayak gitu. Jadi itu makin memperkuat cara pola pikir kakak, cara pandang kakak tentang lingkungan, saudara, keluarga. Rasa syukur ada, tapi rasa keinginan kuat untuk ayo sangat. aku terus harus belajar di sini untuk bisa lebih banyak menolong pasien-pasien yang datang. Masya Allah sekali. Dari segala proses dan pengalaman yang keren banget ya Kak, kita jarang dengar nih sebenarnya pengalaman-pengalaman kayak gitu. Nilai hidup apa sih Kak yang paling Kakak pegang sampai detik ini? Ini sih keikhlasan membantu orang lain ya sebetulnya. Karena orang tuh kan pada lihat wah jadi dokter nih mapan gitu ya. Kalau kita jadi dokter tujuannya buat mencari uang, cari untung, jangan jadi dokter deh, gitu. Karena nggak sama, apa namanya? Mungkin apa yang dikeluarkan saat sekolah itu nggak bisa dengan cepat, istilahnya kayak balik modal atau apa. Jangan mencari peruntungan dari menjadi dokter. Profesi. Karena sebetulnya kalau saya megang, ketika kita ikhlas membantu orang lain tanpa, misalkan saya di rumah sakit ya jelas pasti dibayar kan ya, ada jasanya, ada ini itu. Sempat suatu hari saya dapat masuk transferan di rekening tuh, kok turun ya. Udah dalam hati sudah, udahlah nanti kerja apa adanya aja lah sesuai dengan dapatnya gimana. Tapi kenyataannya enggak bisa. Nurani ini udah bilang kalau ini orang-orang sakit itu berharap banyak sama kita. Jadi kalau kita mengharapkan kembalinya berupa uang ya nggak bisa gitu. Jadi harus ikhlas. Kadang gitu ada yang sebetulnya di era BPJS ini tidak semua kasus itu kan bisa tercover sama BPJS. Ada yang harusnya di puskesmas aja gitu. Tapi kan orang nggak tahu ya. Betul. Jadi orang datang ke IGD dengan harapan Dibantu. dipegang semua gitu. Ya udah akhirnya ya udah gini deh Bu, daripada mahal-mahal, daripada ini gini aja, kalau mau nggak dilakukan pemeriksaan nggak masalah, daftarnya nggak usah jadi, saya bantu buatkan resep aja buat keluar. Atau kadang kalau udah terlanjur ini terus ternyata mereka bilang boleh nggak ini, saya nggak punya uang, ya udah deh akhirnya kita buat biar gimana caranya bisa masuk ke coverannya BPJS. Terus atau walaupun tetap nggak bisa masuk, jasa konsulnya kita hapus kayak gitu ya, biar nggak memberatkan pasien sih. Karena kalau yang saya belajar adalah apa yang kita bisa berikan ke orang maksimal tuh nanti nggak instan. Yakinnya digantinya tuh bukan sesuatu yang instan, pasti nanti ada aja nanti berikutnya, apalagi dimudahkan gitu. Aku rasa ini hal-hal yang tadi kakak sampaikan terkait keikhlasan dalam membantu sesama itu selaras ya dengan apa yang kita pelajari saat ini, saat di sekolah. Betul. Kita diajarkan bagaimana harus membantu sesama, ada keikhlasan yang harus dipautkan dari Yang Maha Kuasa. Jadi nggak semua terbalas saat ini, tapi insya Allah ganti yang lebih baik. Pasti nanti adalah dimudahkan. Gitu mungkin kita tidak sadar suatu ketika kita sedang ternyata kok mudah sekali. Nah, itu adalah sebetulnya balasan dari apa yang kita perbuat selama ini gitu. Bangga loh aku ada alumni Aliza jadi dokter, Masya Allah pegang teguh tentang nilai keikhlasan di saat semua saat ini all is about money. Tapi alhamdulillah aku yakin banget juga kakak bersama teman-teman dokter yang lain di sana juga masih banyak banget dokter-dokter baik lainnya. Jadi aku akan selalu memberikan dukungan, kita semua akan memberikan doa kepada alumni-alumni Aliza yang saat ini mungkin profesinya juga menjadi dokter, karena menurut data yang kami punya itu banyak loh Aliza yang jadi dokter gitu. Dan aku seneng banget gitu, kayak aku ngebayangin berapa banyak orang yang merasa terbantu dengan dokter-dokter yang memiliki iktikat baik seperti ini gitu. Apalagi kalau misalkan dia dibekali dengan basic keislaman yang bagus, sebetulnya cara edukasi ke pasiennya tuh nanti jadi bisa lebih berbeda, karena dia bisa mengintegrasikan antara aspek kedokteran kesehatan tuh dengan keislaman. Masya Allah, ada pasien kita itu kadang menilai dokter tuh bukan dari berapa lama dia ini atau obat apa yang diberikan, tapi bagaimana cara dia berkomunikasi dan menghadapi si pasiennya gitu. Orang tuh sekarang kalau pergi ke tempat praktekan dokter bukan yang
ada orang yang seperti sugesti, pokoknya ketemu sembuh, terserah Oke, obatnya apa. oke. Yaitu sebetulnya kalau yang saya pelajari bukan karena emang obatnya, tapi karena dari awal cara dokter ini menghadapi pasiennya itu sudah enak gitu, sehingga aspek psikisnya juga jadi Iya, ada. jadi gitu. menjadi dokter, terus kita juga punya keinginan yang kuat, keimanan yang Betul. kuat, itu tuh bisa menjadi media dakwah juga mungkin ya. betul. Kayak jadi kita akan mengingatkan selalu bahwa kami hanya membantu, Ya, sisanya betul. Allah Iya. gitu. Betul. Masya Allah, guys, aku bangga sekali dengan tamu kita hari ini, Masya Allah. Masya Allah. Ngomong kalau Karisna ini kan jaga IGD kayak sepanjang hari gitu ya, bisa jadi. Maksudnya ada job-jobnya sih, ada bagian-bagiannya. Tapi kalau misalnya kayak rasa bosen atau aduh aku ngapain ya, itu kakak suka ngelakuin apa sih di IGD? Kalau di IGD-nya nggak bisa ya, sungguh. Karena kebetulan aku kerja di tempat yang kan sistem shift. Satu hari ada 3 shift gitu, 7 jam, dan 10 jam. Oke. Jadi kan tidak sepanjang hari. Di IGD kalau suntuk ya udah ini betah-betahin aja. Nanti setelah lepas, nah itu baru. Kalau aku karena dasarnya memang orang yang suka ngobrol sebetulnya. Jadi sebenarnya keluar dari IGD, terus habis itu bareng sama teman-teman yang tadi satu shift di ruang jaga dokternya tuh ya udah ngobrolin aja. Tadi pasiennya kayak begini-begini, ujung-ujungnya yang dibahas memang pasien lagi gitu. Atau kalau lagi bisa tidur sih. Oh iya sih, Kalau lagi memanfaatkan ya. itu tidur. iya. Karena ngapain lagi? Sama ya sekarang kalau udah punya anak, sesekali mungkin anak sih yang jadi ininya, ngelihat kelakuannya mereka ya, walaupun sebetulnya capek juga, tapi ngelihat kelakuannya mereka itu udah obatnya gitu. Harus pinter-pinter, menjadi banyak sebenarnya yang bisa dikerjakan, tapi kan kita harus pilih ya prioritas prioritasnya mana yang betul. banyak memberikan manfaat untuk diri sendiri dan Betul. orang lain. Ya kalau dulu mungkin belum punya anak, Iya. belum ini, capek nih jalan sama teman, nonton gitu. Kalau sekarang nggak bisa, ya paling nggak tidur. Iya. Nanti bangun-bangun sudah, oke, Iya. Karena udah ini lagi. memang aset dalam buat menjadi siapapun, menjadi dokter terutama ya adalah diri kita sendiri ya, kayak kesehatan kita, mentalitas kita Iya. terjaga. gitu. Bagaimana kita bisa mengingatkan, membantu orang lain buat sehat kalau kita sendiri tidak sehat. Setuju. Kalau ada nggak kak hal yang dulu mungkin kakak anggap tuh penting banget, tapi setelah melalui banyak proses perubahan tuh kayak beda gitu maknanya, udah kayak berubah makna. Apa ya yang sekiranya penting banget tapi sekarang udah berubah maknanya? Ya ini sih paling kalau jadi dokter kayak dulu sama seperti orang awam sekarang lihatnya. Jadi dokter itu duitnya banyak. Ya udah sekarang itu sudah cuman di level ada pasien yang datang dan berterima kasih. Itu sudah cukup. Jadi nggak perlu dok makasih ya penjelasannya gitu, atau misalkan di edukasi, ibu ini seperti ini hasil pemeriksaannya seperti ini, dok makasih banyak kemarin nggak dijelasin kayak gini sama dokter. Itu udah cukup. Kalau dulu mungkin pikirannya wah, lulus kerja nih bisa dokter nih Masya Allah. banyak nih duitnya nih, bisa kemana-mana nih, bisa ini begitu. Nggak sih, sekarang kayaknya itu sudah bukan lagi menjadi yang kayaknya penting banget. Ya itu tadi ada pasien yang tadinya tidak paham terus jadi paham, habis itu jadi berterima kasih. Sesederhana rasa terima kasih pasien itu sekarang udah kayak meaningful bisa. banget gitu. Bener. Kayak itu mahal banget gitu. Ngelihat ekspresi mereka Betul. berterima kasih, lega, merasa terbantu tuh kayaknya emang nggak semua tentang uang gitu ya kak ya. Pasien yang datang dengan sesek terus kita obatin ternyata bener yang terapi yang kita berikan. Habis itu Pak gimana? Sudah jauh enak, sudah lebih baik. Wah itu rasanya itu ya. perasaannya nggak bisa dijelaskan sih, hanya bisa Iya. ya udah saat sedang berhadapan itu yang bisa digambarkan gitu. Iya. Ini kembali ke ini kak, ada kalimat sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Betul. Mungkin kita kembali ke situ, jadi ada perasaan yang memberikan manfaat tuh rasanya luar biasa terhadap nilai hidup kita sendiri gitu. Jadi aku sangat berharap gitu ya dengan kehadiran kakak ini, semoga teman-teman yang lihat podcast ini, teman-teman yang lagi nonton bingung arahnya mau kemana,
aku berharap di Aliza ini kan banyak banget nih santri, semakin jumlahnya semakin banyak, mimpinya pun beragam, dan aku yakin banyak juga yang masih pengen jadi dokter ya. Aku Banyak sampai iya sekarang pasti peminat ya, dokter kayak itu masih banyak dokter, guru, Nah. segala macam mungkin masih common ya untuk sampai saat ini, dan aku berharap besar ketika mereka belajar di Aliza keluar akan menjadi dokter-dokter seperti Karisna yang menjunjung tinggi nilai keikhlasan dan keimanan. Masya Jangan Allah. lupa luruskan niat. Benar, Masya Allah Kak. Nah Kak, kalau misalnya berbicara tentang kita ngelihat adik-adik kita saat ini yang sedang belajar gitu, masih kuliah, bahkan mungkin teman-teman yang nonton saat ini kuliah atau sedang bingung gitu ya, menentukan arah hidup atau kadang kan pusing ya Kak, kalau udah keluar gitu kita kadang mau jadi apa ya, pusing gitu. Ada nggak pesan untuk adik-adik kita semua yang sedang menonton atau siapapun yang sedang menonton untuk mereka semua ini? Oke. Kalau aku dari dulu itu tipe orang yang suka mencoba sesuatu yang baru. Senang menantang diriku dengan hal-hal yang baru. Sebenarnya pesan yang, dan sampai sekarang masih aku terapkan sendiri itu adalah jangan takut untuk mencoba. Jangan pernah takut buat mencoba, jangan pernah pesimis duluan, karena sebetulnya bagaimana kita di masa depan itu bukan ditentukan sama besok-besok, tapi ditentukan oleh apa yang kita mulai hari ini, gitu. Ini juga aku alami saat ini sebetulnya. Dulu setelah lulus, aku pengen menjadi dokter spesialis bedah saraf sebetulnya. Cuman setelah punya anak dan akhirnya tahu bidang bedah saraf itu seperti apa, aku merasa ini bukan tempatnya perempuan dengan sudah punya anak, ada suami untuk mendalami bidang ini, walaupun tidak bukan berarti nggak mungkin. Menutup kemungkinan. Terus setelah itu pengalaman melahirkan anak kedua, akhirnya mengubah aku untuk pengen menjadi masuk ke spesialis kandungan, obgyn. Nah saat itu aku sempat merasa mindernya adalah, jujur aku adalah dokter pertama dan satu-satunya sampai saat ini di keluarga besar. Tidak punya keturunan, tidak punya om, tante, pak de, apa segala macam nggak ada ya. Dan itu awalnya sangat membuat aku minder dengan status teman-teman dokter lain, teman-temanku yang sudah lanjut sekolah lagi. Ada yang anaknya dokter spesialis A, ada yang anaknya ini, ada yang anaknya itu. Cuman dikuatkan sama suami waktu itu adalah, ayo dicoba aja. Kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu. Ini kira-kira tantangan yang besarnya dari mana gitu. Oke, ternyata sekarang ini aku coba sedang magang juga di Departemen Obstetri Ginekologi di rumah sakitku. Udah mau selesai sih, dan lagi mencoba untuk ikut seleksi beasiswa LPDP ya, untuk bisa sekolah spesialis. Ya walaupun nanti apapun hasilnya kita pokoknya dicoba aja dulu. Karena kalau nggak coba kita nggak akan tahu jadinya kayak gimana. Nggak bisa tebak-tebak berhadiah atau belajar dari pengalaman orang tok, itu nggak bisa. Kita harus jalani sendiri, coba aja dulu. Kalau dicoba kita nggak akan mau. Yang itu tadi soalnya bagaimana gimana aku besok. Itu bukan ditentukan oleh aku besok-besok, tapi apa yang aku mulai dari hari ini. Itu sih. Jadi ya kalau memang mau pengen jadi sesuatu, ada yang pengen masuk dokter, ya udah coba aja. Kalau nanti ternyata tidak berhasil, kita bisa belajar. Kemarin tuh kira-kira kurangnya ini ya. Jadi nanti bisa coba lagi next gitu. Begitu juga dengan yang minat di bidang yang lain ya. Misalkan yang mau jadi pengusaha, ada nggak sih pengusaha yang dari nol dia nyoba terus langsung berhasil? Nggak ada. Pasti ada ininya dulu, dan itu jatuhnya adalah karena dia mau mencoba. Kalau nggak mau mencoba nggak bakalan. Pokoknya jangan malas dan jangan takut untuk mencoba. Masya Allah, siap. Ya, itu sih. Masya Allah. Jadi kata kuncinya adalah dimanapun kalian berada, siapapun kalian saat ini, ketika memang ada kemauan, lanjutkan. Coba. Karena if you never try, you never know. Bahkan Karisna adalah salah satu sosok yang awalnya bahkan disuruh guys, tapi beliau mau mencoba dan akhirnya sampai saat ini bisa menjadi dokter yang luar biasa di tengah kita semuanya. Masya Allah Karisna, terima kasih banyak untuk cerita jujur hari ini, insightful banget hari ini. Jadi kita juga diingatkan bahwa di balik profesi apapun ada manusia yang harus terus belajar tentang tenang, empati,
menguatkan keimanan, rasa ikhlas, dan terus bertumbuh. Terima kasih banyak Kak Risna. Kasih. Dan buat teman-teman pendengar, semoga episode ini bisa menjadi teman refleksi ya di fase hidup kalian masing-masing. Jangan lupa follow dan subscribe Ikaza Podcast, serta bagikan episode ini ke teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan perspektif baru. Aku Lila, Aku Ami. sampai jumpa di episode Ikaza Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Risna, terima kasih banyak loh. Seneng banget, aku bangga kali loh Kak. Aku ingin. Masya Allah. Guys,